Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Bagaimana kabarnya? Apakah sehat semuanya? Alhamdulillah Sehat. Hari ini kita akan belajar pelajaran biologi tentang pertumbuhan dan perkembangan. Ada yang udah tahu belum apa itu pengertian pertumbuhan? Belum. Pengertian perkembangan? Belum. Nah, maka dari itu hari ini kita akan belajar pertumbuhan dan perkembangan. Oke, kita mulai saja dari pengertian pertumbuhan. Nah, pertumbuhan itu adalah peristiwa perubahan ukuran volume pada makhluk hidup yang terjadi selama masa hidupnya sebagai akibat dari kebanyakan sel dan pembesaran ukuran sel yang tidak dapat balik, yaitu makhluk hidup yang telah tumbuh besar tidak akan balik lagi ke ukuran semula. Contoh pertumbuhan ada yang tahu nggak? Apa? Pertumbuhan pada manusia. Apakah manusia ini tumbuh atau tidak? Ada yang tahu nggak? Nggak. Masa nggak tahu? Kan kalau manusia dari bayi menjadi dewasa itu disebut apa? Pertumbuhan. Ya. Selanjutnya, nah pertumbuhan itu apa ya? Dibagi menjadi beberapa bagian gitu. Yang pertama itu bertambahnya sel karena adanya pembelahan sel yang terjadi terus-menerus. Nah, sedangkan pembesaran ukuran sel itu disebabkan oleh adanya penambahan material sel. Nah, pertumbuhan ini dapat diukur dengan alat ukur berat, panjang, dan jumlah yang disebut akselonometer. Jadi kalau misalnya tinggi manusia itu kan dapat diukur, jadi dia pertumbuhan. Selanjutnya itu pengertian perkembangan. Nah, perkembangan itu yaitu suatu proses perkembangan makhluk hidup menuju tingkat kedewasaan yang ditandai dengan adanya perubahan struktur dan fungsi masing-masing organ tubuh sehingga perubahan yang terjadi itu semakin kompleks. Selanjutnya di dalam pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan itu ada yang namanya perkecambahan. Nah, perkecambahan ini merupakan suatu proses awal pertumbuhan dan perkembangan embrio pada tumbuhan. Nah, mula ujung embrio bagian atas akan tumbuh dan berkembang menjadi batang, sedangkan radikula ujung embrio ini bagian bawah. Jadi ini bagian atas, ini bagian atas, ini bagian bawah. Paham? Paham. Nah, terus tahap perkecambahan yang pertama itu ada namanya hidrasi atau inhibisi. Nah, selama kedua periode tersebut, air masuk ke dalam embrio dan membasahi protein dan koloid lain. Selain hidrasi, ada namanya pembentukan atau pengaktifan enzim yang menyebabkan peningkatan aktivitas metabolik. Nah, selain itu ada juga pemanjangan sel radikula yang diikuti munculnya radikula dari kulit biji. Dan yang terakhir itu ada pertumbuhan kecambah, yang selanjutnya adalah pertumbuhan primer. Nah, di sini ada selanjutnya macam-macam pertumbuhan. Yang pertama itu ada pertumbuhan primer. Nah, pertumbuhan ini terjadi pada jaringan meristem, di mana pertumbuhan primer ini dimulai dari meristem akal yang terdapat pada ujung akar dan pada pucuk tunas pada tanaman. Yang kedua itu ada pertumbuhan sekunder, di mana pertumbuhan ini terjadi pada jaringan lateral dan kambium untuk pemanjangan dan pembesaran makhluk hidup. Nah, pertumbuhan primer ini disebabkan oleh adanya pembelahan sel pada jaringan meristem yang berada pada ujung akar dan pucuk tunas batang. Nah, sedangkan pertumbuhan sekunder ini disebabkan oleh pembelahan sel meristem lateral atau kambium yang menyebabkan tanaman tumbuh ke samping atau membesar. Nah, di sini ada gambarnya. Ini pucuk daun, ini apikal meristem. Di sini ada vaskular. Ini adalah contoh dari pertumbuhan sekunder. Selanjutnya itu ada faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama itu ada faktor luar atau sering disebut faktor eksternal yang terdiri dari air dan mineral yang sangat berpengaruh pada tumbuhan yang pada tajuk akar, di mana diferensiasinya itu salah satu unsur hara atau lebih akan menghambat atau menyebabkan pertumbuhan tak normal. Yang kedua itu ada kelembapan, di mana kelembapan yang tinggi ini akan membantu mempercepat pertumbuhan seperti perkecambahan biji, pertumbuhan spora jamur.
Selanjutnya itu ada yang namanya suhu, di mana suhu ini sangat mempengaruhi kerja enzim. Nah, suhu ini idealnya itu yang diperlukan untuk pertumbuhan yang paling baik adalah suhu optimum. Nah, selanjutnya ada cahaya, di mana cahaya ini sangat mempengaruhi proses fotosintesis, di mana kalau tidak ada cahaya, maka tidak akan terjadi proses fotosintesis pada tanaman. Selanjutnya ada faktor dalam atau faktor internal. Yang pertama itu ada faktor hereditas, di mana faktor hereditas ini ditentukan oleh gen yang terdapat pada kromosom yang berada di dalam inti sel. Nah, gen ini berfungsi sebagai penentu sifat pada setiap makhluk hidup yang diwariskan dari induk kepada anakannya. Selanjutnya itu ada hormon. Nah, hormonnya ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada auksin, di mana hormon auksin ini adalah senyawa asam indol asetat yang dihasilkan dari jemari stem sel. Yang selanjutnya ada hormon gibrelin. Nah, hormon gibrelin ini adalah senyawa yang dihasilkan oleh jamur gibrelin fujikuroi. Selanjutnya ada hormon sitokinin. Nah, hormon sitokinin ini pertama kali ditemukan pada tanaman tembakau. Nah, hormon ini merangsang pembelahan sel. Selanjutnya ada hormon gas etilen. Nah, hormon ini banyak ditemukan pada buah yang sudah tua, seperti yang buah-buah yang sudah busuk. Selanjutnya ada gen asam abisat, terus ada gen klorigen, terus ada kalin, dan ada asam tromalin. Selanjutnya itu fase perkembangan pada tumbuhan. Yang pertama ada fase embrionis, di mana fase embrionis ini dimulai dari pembentukan zigot sampai terjadinya embrio yang terjadi di dalam bakal biji. Nah, dari zigot ini diikuti dengan pembelahan sel, sudah itu terjadi pengembangan sel. Nah, fase embrionis ini tidak terlihat karena dalam pertumbuhan tanaman karena berlangsungnya di dalam biji. Selanjutnya ada fase muda. Nah, fase muda ini dimulai sejak tanaman itu masih berupa biji. Nah, tumbuh menjadi bibit dan dicirikan oleh pembentukan daun-daun yang pertama dan berlangsung terus sampai masa berbunga atau berbuah. Yang selanjutnya itu ada fase dewasa, yang ditunjukkan oleh tanda-tanda adanya transisi bertahap pada morfologi laju tumbuhan dan kapasitas pembungaan yang dimulai pada pembentukan bagian-bagian bunga dan dihentikannya. Selanjutnya ada fase menua atau aging, di mana pada fase itu terjadi perombakan secara alamiah dan bagian atau keseluruhan tubuh tanaman sehingga kegiatan fungsionalnya itu hilang. Selama proses tersebut berlangsung, terjadi penurunan aktivitas dari fungsi organ yang berperan dalam proses penyusunan bahan organik. Nah, bahan-bahan yang mengalami deteriorasi adalah klorofil, protein, RNA, lemak, fotosintesis, respirasi dinding sel, serta organel. Nah, karakteristik utama yang nampak pada proses penuaan daun ini adalah perubahan warna daun karena berkurangnya klorofil pada daun tersebut. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Di sini ada gambar tahap embrio pada hewan. Yang pertama itu ada fertilisasi gamet, kemudian menjadi zigot, kemudian menjadi morula, dan kemudian menjadi blastula, dan yang terakhir menjadi gastrula. Di sini ada gambarnya proses tahap-tahap embrio. Kelihatan nggak? Kelihatan. Di sini ada tahap-tahapannya. Ya. Selanjutnya di sini ada tahap pasca embrio. Nah, tahap pasca embrio ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu ada regenerasi. Regenerasi ini adalah perbaikan
tubuh yang rusak pada hewan. Selanjutnya itu ada metamorfosis, yaitu perubahan bentuk tubuh pada hewan. Nah, metamorfosis ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada metamorfosis ametabola, yaitu mengalami metamorfosis yang tidak sempurna atau tidak mengalami metamorfosis. Yang kedua itu ada metamorfosis hemimetabola, yaitu metamorfosis yang tidak sempurna, dan ada metamorfosis holometabola, yaitu metamorfosis sempurna, yaitu yang terjadi pada kupu-kupu, di mana metamorfosisnya itu telur, kemudian menjadi larva, kemudian menjadi pupa, dan kemudian menjadi imago. Nah, bisa dilihat di sini ini metamorfosis sempurna, yaitu terjadi pada kupu-kupu, di mana kupu-kupu itu menjadi kepompong telur, kemudian menjadi ulat, kemudian menjadi kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu muda dan kupu-kupu dewasa. Sedangkan ini hemimetabola ini adalah metamorfosis tidak sempurna, yaitu terjadi pada kecoa. Di sini ada kecoa. Dia menjadi telur, kemudian limpang hingga menjadi kecoa dewasa. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Tanya, silakan mengajukan pertanyaannya. Oke Kak, izin bertanya. Ya, silakan. Kenapa cahaya diperlukan untuk melakukan proses fotosintesis? Namun di sisi lain, cahaya merupakan faktor yang menghambat pertumbuhan. Baiklah, langsung jawab aja ya. Karena cahaya itu dapat memicu namanya difusi auksin ke bagian lain yang tidak terkena cahaya pada tumbuhan. Jadi tidak seluruh tumbuhan itu terkena cahaya, makanya dia dapat menghambat proses fotosintesis pada tumbuhan. Sudah jelas? Jelas. Baiklah, ada yang ingin bertanya kembali? Baiklah, apakah ada lagi yang ingin bertanya tentang materi pertumbuhan dan perkembangan ini? Saya Kak, Ya, silakan. apakah terdapat hewan lain selain kupu-kupu yang mengalami metamorfosis sempurna? Saya kalau langsung menjawab, jadi selain kupu-kupu, hewan lain yang melakukan metamorfosis sempurna itu ada pada kayak nyamuk, lalat, pokoknya tuh hewan serangga yang terbang itu rata-rata dia mengalami metamorfosis sempurna. Sudah jelas? Jelas. Untuk pertanyaan terakhir, apakah ada yang ingin bertanya kembali tentang materi ini? Saya ingin bertanya, Silakan. bagaimana kaitan transpirasi terhadap pertumbuhan tanaman? Kaitan transpirasi pada tanaman itu, apabila transpirasi atau penguapan air ini meningkat, tumbuhan ini akan menyerap nutrisi di dalam tanah yang kemudian dapat memicu pertumbuhan tanaman menjadi lebih subur. Sudah jelas? Jelas. Baiklah, sekian kelas kita hari ini tentang materi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Saya harap kalian semua sudah jelas tentang materi ini. Saya akhiri, sekian kelas kita, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.